Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Satris Peternak Muda Ternak Ayam Kampung Rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Cak, lebih bagus mana kita mulai ternak ayam dengan membeli DOC atau langsung beli indukan, teman-teman? Oke, sempat akan saya jawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi, teman-teman. Dua-duanya sama-sama bagus, tapi nanti ya teman-teman ya melihatlah, kalau pengen ternak ayam DOC dulu atau ayam indukan dulu, teman-teman kan bisa melihat sisi keuangan kita, permodalan kita. Cukupnya kita nanti ternak ayam itu dimulai dari mana, kita melihat keuangan kita itu perlu, karena kita di dalam ternak ayam itu kan prosesnya kita nggak boleh berambisi tapi mengikuti proses, teman-teman. Ada keuntungan dan pasti ada kekurangan, keduanya ada sisi positif dan sisi negatif. Jadi kalau kita melihara ayam, kalau modal kita kecil ya saya sarankan ya bisa melalui DOC dulu, karena kan tahu DOC ayam kan harganya lebih murah, teman-teman. Harganya lebih murah dibandingkan dengan kita langsung membeli indukan. Kita mulai dengan merawat DOC, kita beli ayam DOC, secara otomatis kan kita nantinya sambil belajar, teman-teman. Jadi keuntungannya kita sambil belajar gimana cara merawat DOC, gimana cara menangani DOC sampai benar-benar DOC itu bisa tumbuh besar menjadi ayam indukan yang nantinya untuk dijadikan ternak ayam indukan, teman-teman. Ya, kekurangannya atau sisi negatifnya dari kita merawat DOC ya nanti yaitu tadi di dalam proses pengembangbiakannya kan butuh waktu panjang. Kan kita tahu di dalam proses pembuatan DOC kan perlu kita harus menunggu sampai benar-benar DOC itu siap dijadikan ternak ayam indukan. Jadi prosesnya agak lama sih, kendalanya cuma itu. Tapi kalau nanti kita beli atau langsung ternak dengan ayam indukan atau langsung beli ayam indukan, secara otomatis kan langsung perkembangannya itu cepat, teman-teman, karena sudah indukan siap bertelur. Secara otomatis kan kalau dibuahi dengan pejantan kan secara otomatis perkembangannya pun cepat. Cuma nanti di sini sisi kelemahannya ya kita harus menyesuaikan, harus belajar. Jadi secara otomatis setelah berkembang ayam bertelur menetas menjadi DOC, secara otomatis kan kita harus melewati tahap pembelajaran, teman. Tahap pembelajaran ya kita belajar di merawat DOC sampai benar-benar DOC itu bisa besar dan siap dipasarkan, teman-teman. Jadi keduanya itu saling, sisi negatif dan sisi positif. Ya ada keuntungan dan pasti ada kekurangan. Tapi tinggal nanti ya teman-teman ya melihatlah, kalau pengen ternak ayam DOC dulu atau ayam indukan dulu, teman-teman kan bisa melihat sisi keuangan kita, permodalan kita. Cukupnya kita nanti ternak ayam itu dimulai dari mana, kita melihat keuangan kita itu perlu, karena kita di dalam ternak ayam itu kan prosesnya kita nggak boleh berambisi tapi mengikuti proses, teman-teman. Mengikuti proses dengan modal yang seadanya, tapi kita bisa beternak. Kalau modal kita kecil ya saya sarankan ya bisa melalui DOC dulu, karena kan tahu DOC ayam kan harganya lebih murah, teman-teman. Harganya lebih murah dibandingkan dengan kita langsung membeli indukan. Yaitu tadi resikonya ya proses pengembangbiakannya itu butuh waktu lama, karena harus menunggu DOC itu benar-benar tumbuh besar menjadi ayam indukan yang nantinya siap untuk dibuat ayam indukan, ternak ayam indukan. Beda kalau ayam langsung beli ayam besar atau ayam indukan, secara otomatis kan langsung. Ya nanti yang penting tinggal melihat situasi dan kondisi serta keuangan itu yang mempengaruhi di dalam proses ternak ayam. Tapi yang teman-teman perhatikan di dalam proses membeli bibitan, kita jangan langsung menghabiskan uang kita yang kita punya, karena di dalam perawatan ayam kan butuh modal. Walau cuma sedikit pasti butuh modal, teman-teman. Karena di dalam ternak ayam kan walaupun dengan pakan seadanya kita manfaatkan dari
lingkungan, dari sekitar, mungkin dari rumah tangga, kita harus ada pakan-pakan tertentu dengan harga murah yang harus beli untuk bahan campuran yang bisa menambah nutrisi dan gizi yang dibutuhkan untuk ayam kita nantinya pas kita ternak. Tapi setelah itu nanti otomatis ayam yang mau kita ternak itu sudah siap atau sudah kita dapat, kita mau bisa mulai dari mana itu tadi, baru nanti kita sambil berjalan, sambil menunggu ayam perkembangan, kita bisa membuat kandang seadanya dengan memanfaatkan lahan di sekitar rumah. Kita buat pagar pembatas seadanya ya, agar nantinya pas ayam kita berkembang, ayam kita itu bisa fokus di situ, tidak keluyuran ke sana ke sini, dan itu sangat menguntungkan bagi kita, yaitu kalau kita ternak ayam rumahan atau di samping rumah, secara otomatis kan gampangnya nanti kita memantau ayam kita. Setiap kita ada waktu, kita gampang memantaunya. Secara otomatis kalau terjadi apa-apa pada ayam kita kan kita cepat tanggap di dalam menangani ayam itu sendiri. Itulah adalah langkah atau cara ternak ayam kampung atau ternak ayam rumahan dengan modal kecil. Ini bisa dilakukan dengan cara ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Salam budidaya kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.